Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Arya Febian. Baiklah teman-teman, kemarin kita recap dulu ya. Kita sudah belajar bentuk umum dari JavaScript ya. Yuk bantu dukung saya dengan subscribe channel ini. Terima kasih teman-teman. Diletakkan di dalam tag head dan tag body untuk tag scriptnya, Kemudian yang kedua kita belajar bagaimana cara membuat variabel. Ya, kita bisa gunakan keyword var, ya, lalu nama variabelnya, lalu value-nya. Kalau dia dalam bentuk string, berarti ya kalian apit dengan kutip. Kalau dia dalam bentuk integer, numerik, maka kalian tidak perlu diapit, ya, di wrapping oleh kutip teman-teman. Lalu yang ketiga, kita telah belajar tentang operator, di mana operator, ya, sekalian kita belajar komentar di JavaScript adalah ya slash 2 kali. Ini untuk komentar 1 baris. Kalau komentar 2 baris berarti seperti ini. Kalau komentar, halo selamat malam Pak Ikai. Kalau komentar 2 baris berarti seperti ini. Ini adalah komentar ya 2 baris atau lebih dari 1 baris. Ya intinya lebih dari 1 baris ya. Ini adalah komentar lebih dari 1 baris. Kita telah belajar operator, ada plus, ada minus, ada kali, ada bagi, ada. Yang terakhir adalah modulus ya, sisa hasil bagi, seperti itu. Kemudian kita juga sudah belajar cara sederhana ya, on click, cara sederhana men-trigger sebuah proses dengan event. Eventnya itu adalah klik, seperti itu. Eventnya itu adalah dorong ya. Eventnya itu adalah dorong. Kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pintu terbuka, triggernya itu adalah dorong. Jadi pintu itu terbuka karena ada dorongan, seperti itu. Nah, alert di sini muncul karena ada on click, seperti itu. Halo, selamat malam Pak Hari. Lalu yang kelima kita recap malam. Lalu yang kelima kita recap ya. Kita sudah belajar yang namanya on click, tapi dengan menggunakan parameter, seperti itu teman-teman. Ini saya perbesar sedikit, saya kasih 17. Nah, di mana parameternya itu diisi di sini ya. Diisi di baris 13 di dalam buka kurung kutip. Kutip kenapa? Karena dia merupakan merupakan string yang harus di wrapping. Nah, ini kalau misalnya kalian ingin lebih dari 1, ya, kita custom sedikit. Berarti ini lebih dari 1 nih parameternya. Maka di sini kita akan buat misalnya ya str ya kan 1, str 2, seperti itu teman-teman. Halo Pak Nil. Malam, Pak. Nah, di sini berarti ya I'm fine. Di sini 21 ya. Berarti di sini str 2. Ya, kita copy, kita paste di sini. Di sini misalnya 1, sini misalnya 2, berarti di sini 1 ditambah. Nah, ini nih aku kasih space ya. Aku kasih space. Atau kita backslash new line ya. Plus misalnya di sini new str2, seperti itu. Setelah itu kita klik, maka kita akan mendapatkan sebuah output
di mana kita akan setup di baris 13 ini ya. Ada parameter 1, ada parameter kedua. Ini adalah recap dari materi hari Selasa yang kita sudah belajar, teman-teman. Nah, sekarang kita akan buat file ke-6 ya. Sekarang kita akan buat file ke-6. Oke, teman-teman, yuk kita buat dulu file ke-6. Di sini kita kasih tahu cara cepatnya, tips dan triknya saat kalian membuka file ya 5 -click.html, itu kalian cukup tekan Ctrl Shift S ya, atau file save as. File save as, atau shortcutnya kalian bisa ketikkan Ctrl Shift S. Lalu kita akan simpan dengan nama 6 -function.html. Nah, silahkan teman-teman buat ya, bagi teman-teman yang hari Selasa berhalangan hadir, selesai kelas, bantu ingatkan saya, bantu WA saya ke pribadi, ya nanti saya akan bantu kirimkan filenya. Di sini kita akan belajar function, ya, belajar function di JavaScript. Seperti itu bahasa title-nya. Oke, teman-teman, di sini kita buka, ya. Misalnya kita akan buat function pertama, ya. Jadi ini tidak ada, ya. Saya akan buat paling simple dulu. Kita juga sebenarnya tidak butuh viewport. Kita juga sebenarnya tidak butuh ini. Nanti kita tulis ulang untuk scriptnya, teman-teman. Nah, di sini ada script, ya. Di sini ada script. Lalu di sini kita buat sebuah function dengan judul functionnya adalah tambah, ya. Judul functionnya adalah tambah. Di mana tambah ini, ya, kita alert, ya. Kita alert. Di sini akan kita alert 1, atau ini adalah function tambah. Nah, seperti ini. Apa yang akan terjadi, ya? Teman-teman, ya, tidak akan mendapatkan apa-apa di sini, ya. Kenapa? Karena fungsi yang kalian buat itu belum dipanggil. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti ini, teman-teman. Jika kalian masuk ke sebuah supermarket, ya kan, lalu kalian ingin membeli misalnya daging, ya kalian hanya beli daging saja, kalian ambil itu daging, kalian timbang, tapi tidak bayar di kasir. Bisa nggak dimasak? Nggak bisa. Maka harus dibayar dulu, baru bisa kita masak. Seperti halnya function. Function, kalau sudah dibuat, tidak dipanggil, ya kan? Kita tidak akan bisa melihat outputnya. Itu logika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, fungsi setelah dibuat harus dipanggil. Kita ulangi, bentuk umum function. Nah, ini bentuk umum nih. Ini bentuk umum. Berarti kalian harus membuat di sini nama fungsinya. Nah, nama fungsi ini bebas. Terserah teman-teman. Ingin A, ingin B, ingin C, bebas teman-teman, ya. Jadi teman-teman ingin menuliskan apapun di sini, Mbak Tatia ingin menuliskan apapun di sini, bebas.
Ya, Pak Wawan ingin menulis apapun di sini bebas. Di sini karena saya ingin membuat penjumlahan, maka di sini kita tulis ya alert ini adalah function tambah. Seperti ini teman-teman. Setelah ini ditulis, langkah selanjutnya adalah memanggilnya. Kalau cara membuat fungsi dengan function bla bla bla, buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, maka cara memanggilnya tinggal dipanggil nama functionnya teman-teman. Seperti itu. Nah, sekarang kita panggil ya, tambah, enter. Lalu jangan lupa, ciri dari fungsi ada buka kurung, ada tutup kurung. Setelah itu kalian baru bisa melihat ini adalah function tambah. Seperti itu teman-teman. Ya. Silahkan ditulis dulu. Silahkan bersoal jawab. 1 menit dari sekarang kita lanjut ke cara penulisan fungsi yang selanjutnya. Different. Not this lesson, Pak Anil. Oh, berarti ini bukan callback, Pak ya? Bukan. Nanti callback itu pas masuk di fungsinya JavaScript callback. Kita coba sambil teman-teman menulis, aku coba definisikan dulu callback itu apa. Callback ya, ketika ya entah itu class ya, entah itu method dipanggil, maka ya ada yang dikembalikan. Seperti itu. Ketika di call ada value yang dikembalikan. Itu namanya callback. Seperti itu teman-teman. Nah, biasanya callback itu ketika kita memanggil, misalnya di dalam fungsi kita panggil fungsi lagi. Nah, fungsi tersebut mereturn. Selamat malam Patri. Fungsi tersebut mereturn entah itu true, entah itu false, entah itu nilai lainnya yang bukan boolean. Nah, itulah callback. Seperti itu teman-teman. Berarti function dalam function ya? Ya. Jadi kalau misalnya function itu kalau ada di luar masih bisa dipanggil di function yang lain atau benar. Jadi bisa. Jadi di dalam function dia jadi global ya? Iya. Jadi di dalam function dia bisa dipanggil function lainnya. Bahkan ketika kita membuat sebuah file eksternal pun itu bisa dipanggil teman-teman. Artinya dia menjadi global seperti itu. Thank you, Pak. Welcome Panil. Silahkan kita buat. Kalau begitu ini Pak, kalau begitu yang Bapak buat ini lokal Pak ya? Ini merupakan basicnya function, di mana ketika selamat malam Pak Rifai, di mana ketika kita membuat sebuah fungsi, ya, kita cetak sesuatu, ya, kita cetak sesuatu di sini. Kita cetak sesuatu di sini. Artinya ketika dipanggil, ya, artinya ketika dipanggil, panggil tambah. Dia tidak memberikan nilai apapun teman-teman. Dia tidak mengembalikan. Bedakan mengembalikan dengan tidak mengembalikan. Nah, itu 2 hal yang berbeda. Kalau saya kasih uang 100.000, saya dapat 50.000, berarti itu callback.
Saya kasih 100.000, saya beli buah mangga 1 kilo, misalnya kembali 50.000. Berarti return 50.000. Berarti itu adalah callback. Lain halnya, kalau misalnya kita panggil fungsi tertentu tidak mengembalikan apapun, karena di dalam sini tidak ada return. Nah, nanti di function yang ketiga, dan ini berlaku ya, baik di Java, di Python, di PHP, berlaku hal ini. Mungkin koneksi internet di sana, Pak Ekai? Speed testnya berapa di sana? Coba di speed. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Di sini kita buat ya. Buat function yang berikutnya. Di sini function kurang. Selamat malam Pak Cepi. Nah, bedanya function tambah dengan function kurang adalah di sini kita set up parameter ya. Di sini kita set up parameter. Contohnya di sini ada X, ada Y. Atau yang mudah deh, ada A, ada B. Seperti itu. Lalu di sini ya, kita akan buat sebuah variabel baru, var C ya. Kita casting dulu. A ditambah B. Di sini teman-teman. A ditambah B. Nah, di sini misalnya kita langsung mencetak ya. console.warn misalnya apa? C. Seperti ini. Ketika kita jalankan di sini ya, dengan menjalankan konsol, artinya kita menjalankan konsol di sini. Ketika kita reload, maka kita hanya mendapatkan sebuah output. Ya, kalian bisa lihat outputnya di sini hanya sebuah pop-up di baris 10. Baris 17 tidak masuk di sini warningnya. Maka dari itu di sini kita panggil. Ya. Di sini boleh deh. Di sini kita panggil. Log dan warn kita kasih sampel di sini. Di sini ada log ya. Misalnya di sini C, di sini C. Di sini kita panggil kurang. Kita akan reload ya. Sebelum kalian reload, yang harus diperhatikan adalah ketika di sini di setup parameter, ya kan? Ini di setup parameter nih. Kita misalnya ambil contoh deh. Kita bangun sebuah kamar misalnya untuk satu untuk ibu gitu kan. Satu lagi untuk ayah. Berarti kamar tersebut ya harus diisi. Berarti kamar tersebut tidak boleh tertukar. Nah, ketika kita sudah set up di sini ya, maka ketika dipanggil di sini harus dikasih nilai. Ini kurang ya, berarti ini saya kurang. Ini berarti kurang. Ya, berarti di sini kita kasih misalnya 3, space 1. Boleh kalian tulis rapat, boleh kalian kasih spasi. Nah, jika sudah, di sini 3 ya, dikurang
1. Nah, kalau lock tidak berwarna backgroundnya kuning. Kalau warn, ya artinya warning, diperingatkan, dia ada tanda seru, ya, ada tanda seru info seperti ini dengan backgroundnya berwarna kuning, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita kasih keterangan, ini adalah warning, ini adalah lock. Nah, kita samakan seperti ini. .lock .warn. Kita refresh. Nah, untuk Mbak Tatia, console.log sama console.warn perbedaannya adalah, persamaannya dulu ya. Persamaannya adalah sama-sama ditampilkan di konsol, berarti Mbak Tatia dan teman-teman tekan ya, di keyboard itu tekan F12. Di keyboard tekan F12 atau klik kanan. Di sini ada inspect element atau Q. Ya. Lalu nanti masuk ke konsol. Nah, di sini ada log, di sini ada warn, seperti itu. Ini kita close. Silahkan teman-teman tulis dulu. Setelah itu kita masuk ke fungsi yang ketiga. Silahkan kalau misalnya dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan, silahkan teman-teman. Fungsinya apa sih Pak? Cuma nampilin di konsol Pak? Fungsi dari menampilkan di konsol adalah tracing. Fungsi menampilkan di konsol adalah debugging. Fungsi menampilkan di konsol adalah untuk problem and solving. Ketika kita memiliki masalah, kita tidak mungkin debugging, tracing, problem and solving di sini. Ketika di sini, ya, maka yang terjadi adalah end user, visitor bisa melihat seperti itu. Bisa melihat apa? Bisa melihat error. Seperti itu teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Mbak Tatia. Iya. Kalau tadi kan ada buat debugging. Berarti emang segala sebenarnya jadi si browser itu akan mengeluarkan warning atau error di konsol ya. Iya. Even bukan JavaScript juga dikeluar juga di konsol. Atau hanya untuk JavaScript? Hanya untuk JavaScript. Hanya JavaScript aja ya. Benar. Kalau PHP atau enggak ya. Itu beda lagi. Debugging itu menampilkan di konsol ya Pak. Debugging ya. Debugging itu adalah bahasa yang mudah untuk teman-teman pahami, itu baris program yang ingin kita mengetahui ini benar nggak sih, gitu kan? Atau ini salah nggak sih? Atau dari sisi time loading. Ya, time loading berarti ketika sebuah baris program, sebuah file dijalankan dari atas baris program sampai bawah baris program, itu kira-kira butuh waktu berapa lama. Nah, itu namanya debugging, teman-teman. Jadi, sebuah proses yang dijalankan untuk
ya, kita mengetahui kira-kira ada kesalahan nggak, kira-kira waktunya cepat atau lambat, dan seterusnya, itu sangat penting teman-teman. Kenapa sangat penting? Kenapa yang namanya unit testing itu penting? Kenapa yang namanya quality control, kemudian quality assurance itu penting? Ya namanya juga produk yang kita buat, website yang kita buat, aplikasi yang kita buat, sebuah sistem yang kita buat, itu harus sudah kita pastikan lulus uji dari errornya, dari UI-nya, dari UX-nya. Jangan sampai kita membuat sebuah website, jangan sampai kita membuat sebuah produk lambat diakses, orang masuk ke sana bingung. Ya, jadi kalau kalian membaca gitu kan buku unit testing, maka di luar negeri ketika seseorang itu sudah selesai membuat sebuah produk, ya, misalnya kita kasih sebuah platform e-commerce deh, misalnya B2B deh atau B2C, ya, di sana dikasih kuesioner, ya, misalnya 100 kuesioner seperti itu kan. Misalnya satu orang dikasih $1.000 suruh belanja, terus suruh komentar, suruh memberikan kritik, ada masukan apa enggak, atau ada kekurangannya di mana. Jangan sampai ketika seseorang mengetikkan sesuatu, misalnya aryafebian.com, dia bingung ini website apaan sih? Kok nggak bisa diakses ya? Kok lambat ya? Kok gambarnya pecah ya? Kok tumpang tindih ya jaraknya, dan seterusnya. Nah, itu yang harus dipelajari teman-teman. Jadi nggak hanya sekedar kita menulis baris program, tapi UI UX-nya berantakan, orang masuk juga lambat. Nah, ini bahaya sih, fatal. Apalagi kalian business owner yang memang generate sales itu ya dari situ gitu. Debugging itu harus dilihat line per line. Apa ketika semua jadi baru dicek satu-satu, Pak? Nanti ada unit testing, ya. Nanti ada unit testing. Kemarin itu unit testing, ya. Saya coba buatkan playlist di sini. Di sini ada di sini F12 bisa. Nah, ini ada unit testing nih teman-teman. Tapi ini untuk Laravel ya. Jadi ada apa-apa di konsolnya? ada harusnya. Unit testing itu penting sekali teman-teman. Ada Pak Ekai. Ini kalau saya inspect. Nah, ini ada nih. Nah, berarti Bapak salah ketik. Saya juga Kosong. Berarti mungkin salah ketik, Pak. ya, kalau saya Heeh. berpendapat Pak, yang dibagi itu lebih kepada QC kayaknya Pak, quality control. Atau kalau ini kan saya lihat transkripnya Pak, ada transkrip Pak ya. Heeh. Berarti dia Silakan di-share teman-teman. Yang error. Pembenaran ataupun cross check sebelum itu di-launch atau diluncurkan gitu kali Pak. Debugging itu yang memahami yang lebih mudah. Gimana Pak? Atau mungkin nggak usah diterjemahkan Pak, repot Pak. Sudah istilah komputer harus begitu Pak. Ya, makanya saya terjemahkan ke bahasa yang paling mudah difahami oleh teman-teman seperti itu. Karena ada bahasa yang emang nggak bisa diterjemahkan secara letterlock seperti itu. Jadi ketika saya sering gitu ya, maksudnya ketemu klien gitu kan, ya kita lihat dulu gitu kan lawan bicara kita gitu, apakah emang ada latar belakang IT atau memang dia benar-benar orang awam, orang personalia gitu kan. Nah, kita harus tahu dulu nih kalau misalnya lawan bicara kita orang non-IT, ya berarti kita harus bisa berbahasa non-IT seperti itu kan. Nah, bahasa yang paling mudah difahami oleh orang non-IT, debugging itu adalah sebuah proses di mana
apa yang kita buat, produk yang kita buat, itu kita harus pastikan nggak ada pesan kesalahan, nggak ada error. Nah, itu bahasa yang paling mudah difahami untuk teman-teman seperti itu. Tapi kalau misalnya real, ketika teman-teman masuk ke software development life cycle, debugging itu sebuah siklus yang memang udah ada departemennya seperti itu. Udah ada satu departemen yang memang khusus menjadi debugger. Seperti itu teman-teman. UI UX nanti kita belajar ke siapa Pak? Tutor desain di tempat saya kan di rumah kan. Nanti ada masternya Pak Riza ya, seperti itu. Jadi Pak Riza ini salah satu sahabat saya yang yang tahun 2012 saya invite dia, saya bilang saya ingin bangun Dumet School gitu kan. Saya butuh orang yang bisa mengerti packaging. Nah, di sana juga ada staff kita gitu kan, namanya Pak Barto, seperti itu. Jadi bisa belajar sama dia juga gitu kan. Juga bisa belajar nanti ada Rizal, ada Barto, ada Rizal, ada Pak Riza, kemudian ada Bram, seperti itu. Seperti itu teman-teman. Sebenarnya kalau saya bisa nggak ngajar, saya sebenarnya nggak ngajar teman-teman. Kalau bisa aku pribadi nggak ngajar, aku sebenarnya nggak turun gunung seperti itu. Karena Kayaknya kita tuh udah letterless dari Pak Ari, terus ganti orang lagi. enggak. Bener teman-teman? Enggak tenang teman-teman. Maksudnya karena saat ini tuh benar-benar kayak banyak yang harus diselesaikan seperti itu di balik layar. Sutradara, Pak. Oke, teman-teman, lanjut. Silakan di-share layarnya. Yang nggak jalan siapa tadi? Enggak, tetap bisa muncul. Coba di-share layarnya. Biar saya bisa melihat. Silakan layarnya di-share. Saya ingin melihat. Bisa, Pak Eko di-share layarnya? Oke. Di sana ada tulisan presentasikan sekarang. Bahasa Inggrisnya present now. Ada? Ya, silakan. Saya mau baca baris programnya saja. Silakan. Function kurang belum pakai para. Iya, seperti yang tadi saya bilang ya. Kalau kita set up, kita harus sediakan ruangnya seperti itu. Oke, saya lihat dulu sebentar. Pak Eko pin. Oke, sepertinya koneksi internet kah? Ada yang bisa lihat layarnya Pak Eko? Hitam, Pak. Iya, hitam. Berarti koneksi Pak Eko. Iya. Kalau gitu berarti Pak Eko WA ke pribadi saya, ya. WA ke pribadi saya, nanti aku bantu. Silakan, nanti aku bantu. Lanjut teman-teman. Pak, saya mau ini taruh di bawah. Oke, nggak masalah. Nggak masalah teman-teman. Sekarang kita buat lagi, ya, function yang berikutnya. Misalnya bagi, ya. Mungkin kayaknya ini. Seperti ini udah besar? Bukan, maksudnya di tengah-tengah ini punya Bapak, di antara punya kita. Iya, kayak jadi XL ya. Jadi kayak besar, Pak. Oh, gitu ya? Iya.
gambar presentasinya coba dipin. Soalnya saya juga kecil sih, harus dipin. Silakan dipin. Sudah kayaknya punya Pak Arya deh yang kurang pas. Ya, klarifikasikannya. Dipin, Pak. Sudah. Yang lain udah dipin? Ya, saya sudah. Oke, selain Pak Cepi, ada lagi? Gini Pak Cepi. Pak Cepi coba refresh. Masih nggak Pak? Masih. Ya udah. Saya refresh ya teman-teman ya, sebentar. Oke teman-teman, saya izin. Oke teman-teman, saya izin di sini saya share ya. Bapak masih daftar serta loh, Pak. Ini sudah, Pak. Sudah. Nah, oke. Silahkan dipin. Saya baca dulu pesan di chatnya. Mantap Pak, sudah. Thank you Pak Mutar. Oke teman-teman, lanjut yang bagi. Sekarang kita recap dulu yuk. Fungsi itu ada 3 penulisannya. Jadi apa yang dimaksud dengan fungsi? Fungsi kalau misalnya kalian lihat di layar saya, sekumpulan baris program. Fungsi sekumpulan baris program. Apakah di dalam fungsi itu harus ada metode? Apakah di dalam fungsi itu harus ada fungsi? Enggak juga. Bisa jadi hanya sebuah variabel atau properti yang punya proses, yang punya logic, yang punya bisnis proses di sana. Enggak harus dia program, ya. Enggak harus dia metode di dalam metode. Intinya fungsi adalah sekumpulan baris program. Class adalah sekumpulan function. Nah, gitu ya cara memahaminya. Kemungkinan metode itu function. Kata lainnya. Sama seperti halnya kita menyebut kucing. Kata lain dari kucing adalah empus. Metode, function itu sama, variabel, properti sama. Nah, di sini ada bagi, ya. Sama-sama Patri, terima kasih. Di sini bagi, ya. Kita tulis, ya. Misalnya di sini kita isi dulu. Kita setup, ya. Ada I, ada J. Seperti itu teman-teman. Berarti ada berapa parameter? Ada 2 parameter. Ya. Atau kali deh. Yang mudah memahaminya. Nah, seperti ini ya. Ada berapa parameter teman-teman? 4. Jadi kalau misalnya ditanya, ciri dari fungsi itu apa? Ciri dari fungsi ada buka kurung. Sekarang dibalik. Sekarang aku balik ya. Sekarang aku balik. Apakah setiap fungsi harus ada parameter? Kan jawabannya enggak. Ya kan? Ciri dari fungsi, ya. Ciri dari fungsi ada buka kurung, ada tutup kurung. Salah satu ciri dari perempuan memakai rok. Nah, seperti itu. Terus sekarang ciri dari parameter apa?
Yang kalian lihat di baris 23, ciri dari parameter. Karakteristik dari parameter. Benar. Dipisahkan dengan koma. Kalau kalian membuat parameter lebih dari satu, tidak dipisahkan dengan koma, berarti bukan parameter. Dan akan error. Dan tidak akan jalan programnya. Di baris 24, kita akan buat nih teman-teman. Ya, sebuah variabel I, J, K, L, M. Ya. Dikali J, dikali K, dikali L. Nah, di sini kita return M. Yang di return adalah M. Kita panggil kali 1, 2, 3, 4. 1 dikali 2, 2. 2 dikali 3, 6. 6 dikali 4. Ya, jadi seperti itu. Berarti ini hasilnya harusnya 24. Sekarang tinggal kita refresh. Kenapa kita semua tidak bisa melihat output 24? Tidak ditampilin di layar. Ya, Pak, karena tidak di print, Pak. Benar. Tidak dicetak, tidak ditampilkan, tidak di print, seperti itu. Kan udah dikasih contohnya, Pak. Gitu, Pak. How to print ya output in JavaScript. Seperti itu. Ya, kadang saya iseng ya, jadi suka terbesit apa ya udahlah saya kasih ke teman-teman seperti itu. Di sini berarti kita bisa buat sebuah div ya dengan ID apa teman-teman? Misalnya perkalian. Nah, kalian tinggal panggil di sini nih. Ya, kalian tinggal panggil di sini. Ini kita komentarin. Kita buat di sini dokumen get element by ID. Ingat, by ID. By ID. ID-nya apa? Perkalian. Ini kita assign teksnya ya dari hasil perkalian. Nah, biar cepat kita copy paste aja ya di sini. Seperti itu. Kalau ini saya komentarin, kemudian di sini kita kasih style perkalian ya. Background colornya misalnya yellow. Ya, paddingnya kita kasih misalnya 10 pixel. Di sini misalnya ini ID perkalian. Ini ID perkalian. Ketika kita jalankan baris 32, ya. Kita jalankan baris 32, maka kita akan mendapati sebuah output 24. Ya, 24.
Jadi intinya di return dipanggil seperti ini saja itu tidak membuat outputnya berjalan. Kenapa? Karena ini return, dikembalikan. Kalian pergi ke supermarket, kalian beli daging, kalian bayar di kasir, return from siapa? From kasir. Ke siapa? Ke kamu yang beli. Baru di return, belum dimasak. Belum dimasak dagingnya. Cara masaknya gimana? Document.getElementById bla 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 bla. Baru bisa dimakan dagingnya. Nah, seperti itu teman-teman. Seperti itu, silahkan ditulis dulu teman-teman. Silahkan jika teman-teman ada yang ingin membahasnya, silahkan jika teman-teman ada yang ingin berdiskusi, dipersilahkan. Kalian sudah belajar function. Apakah function semudah ini, Parya? Oh, tidak seperti itu, Ferguson. Tidak semudah itu konsepnya, iya. Terus, tenang, nanti kita banyak studi kasus, kita akan banyak latihan. Jadi seperti orang gitu kan, katakanlah siapa nih seorang pembalap, dia pelajari sirkuitnya sekali putaran, 2 kali putaran, 3 kali putaran, 4 kali putaran. Dengan mencatatkan waktu 1 putaran, berapa menit, sekian detik. Apakah sudah bisa dikatakan dia juara? Belum. Nanti pas pada saat racing, pas pada saat balapan. Berarti pas pada saat studi kasus, pas pada saat praktikum. Nah, disitulah ilmu kita akan terpakai. Pada saat mengerjakan proyek, disitulah ilmu kita yang sebenarnya akan terpakai. Seperti itu. Ada yang chatting? Oh, nggak ada. Ada yang ingin didiskusikan? 2 menit cukup untuk... Silakan Pak Cepi. Tapi ngetik dulu Pak, tapi ketinggalan Pak, kita paham lagi Pak. Saya mau nanya sih ini Pak, makanya itu kan kita menggunakan ID perkalian. Di sini di bawahnya itu cara ngeprintnya adalah memanggil biar bisa jadi sesuatu itu kan. Tadi Bapak bilang kita baru belanja, jadi muter-muter di kisaran mall supermarket aja gitu. Benar. Nah, biar bisa menjadi sesuatu kan diolah. Benar. Prosesnya adalah dicetak atau dipanggil biar dia bisa tampil di layar sehingga kita bisa mengerti outnya sekian. Benar. Maka menggunakan dokumen getElementById karena di atas menggunakan ID. Benar. Nah, kemudian perkalian kita masukkan dalam kurung. Pertanyaannya gini Pak, itu inner text itu untuk apa Pak? Apakah harus menggunakan inner text terus ataukah ada atau pada konsep ini kan di mix dengan HTML gitu Pak ya? Iya. Nah, di sini ya. Di sini saya cut. Sekalian kita menjawab pertanyaan, jika menggunakan inner HTML gimana Pak? Baiknya gunakan inner text atau inner HTML. Inner text berarti yang kita kembalikan adalah teks. Bisa nggak tag masuk di sini? Tidak bisa. Contoh. Misalnya ya. Misalnya di sini kita kasih strong. Ya kan? Di sini kita kasih tutup strong. Jangan lupa buat bentuk umumnya dulu kayak gini. Jangan PD, tulis dari kiri sampai kanan terus di tengah jalan.
lupa plusnya, lupa tutup kutipnya. Dan itu yang sering terjadi. Nah, buat dulu bentuk umumnya seperti saya menulis, baru di sini kalian jepit. Plus yang ini untuk kali, plus yang ini untuk tutup teks strong. Apakah jalan? Nah, ganti ya. Kita ganti nggak nih? Kita ganti deh. Di sini kita kasih div nggak atau strongnya di sini. Strong. Displaynya apa? Box. Displaynya blok. Kan mau diturunin. Ini baru jadi HTML. Baru kita refresh. Karena ini sama ke perkalian, ya kan? Jadinya ya harus ada perkalian 1, harus ada perkalian 2. Karena ini div, ya udah bloknya nggak usah. Udah gini. Nah, ini saya matiin ya. Ini saya matiin. Nah, kalau misalnya kita menggunakan inner HTML, berarti ya JavaScript mengizinkan tag HTML di render. Contohnya apa? Strong. Nah, terus timbul pertanyaan. Misalnya rumah saya keluar pintu klaster pos satpam, kirinya itu mall. Perlu nggak saya keluar bawa kendaraan? Nggak perlu, saya jalan kaki. Seperti itu teman-teman. Terus timbul pertanyaan lagi. Apa yang ingin kalian cetak? Apa yang ingin kamu cetak di ID perkalian? Teks aja, Pak. Ya nggak usah inner HTML. Cukup inner text. Paham ya? Iya. Jadi kalau bisa hidup minimalis diterapkan di baris program. Ya. Jadi kalau bisa baris program kita itu berbobot. Apa yang dimaksud dengan berbobot? Sedikit tapi secara fungsi itu berjalan. Nah, itu yang baik dan benar. Ini saya matiin aja. Dah, seperti ini aja. Ini hanya intermezzo ke teman-teman untuk menjawab pertanyaan teman kita, Pak Tri, mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah apa yang akan kita cetak. Ketika kita teman kita Pak Tri. Pak Tri kan bertanya inner HTML atau inner tag. Ya, di chat. Terima kasih Pak Cepi, terima kasih Pak Tri. Di sini kita sudah ada 24 seperti itu. Nah, boleh aku full screen. Aku full screen. Silakan teman-teman menulis sebentar, ya kan? 1-2 menit cukup ya teman-teman ya. 1-2 menit cukup. Saya sengaja majukan jamnya karena setelah ini ada salah satu murid Dumet School ya, SEMPP-nya tidak jalan, jadi saya harus bantu dia agar bisa belajar PHP. Agar bisa belajar MariaDB. Seperti itu.
Nah, akhir-akhir ini ya, saya agak upload materi-materi yang sedikit tingkat lanjut ya, jadi tidak dasar. Nanti coba saya back to basic lagi. Udah ada beberapa materi yang di playlist yang belum sempat saya edit, teman-teman. Belum sempat saya edit waktunya. Nanti saya coba isi 1-2 video ya, seperti itu. Jika div-nya class, berarti get element by class. Iya. Bahkan kalau misalnya setelah ini ya, bukan class name lagi, kita ajarkan query selector. Kita ajarkan tag name, dan nanti teman-teman belajar. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada ingin ditanyakan, ya udah kita lanjut aja. JavaScript asinkronus itu nanti diajarkan pas masuk bahasa server, ya. Jadi nanti ada namanya asinkronus JavaScript and XML, atau orang biasa sebut Ajax, atau nanti kita bisa menggunakan Vue.js, atau kita bisa menggunakan Angular, React, banyak ya, banyak. Tidak hanya JavaScript library, dan kita bisa gunakan JavaScript framework, dan kita tidak bisa masuk ke sana kalau yang ini tidak menguasai. Pak, kalau kita pakai Visual Studio Code tapi lihat di modul PHP pakai PHP Designer, apa tetap bisa mengikuti modul? Bisa. Jawabannya bisa, teman-teman. Mbak Tatia tinggal di Jakarta Barat, misalnya Jakarta Barat. Mbak Tatia mau ke Pondok Indah, Jakarta Selatan, bisa naik GrabCar, bisa naik GoCar. Visual Studio Code, PHP Designer hanyalah tools, hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Alat digunakan untuk memberikan kemudahan pada saat belajar, pada saat bekerja. Seperti itu, teman-teman. Kalau dikatakan bisa, jawabannya bisa. Seperti itu. Tapi PHP Designer itu saya gunakan pada saat saya masih kuliah, ya. Dan saya sangat mencintai IDE editor tersebut, hingga pada akhirnya di tahun 2012 akhir ya, saya agak lupa, 6-7 tahun yang lalu lahir Sublime, dan saya menggunakan Sublime, dan saya tinggalkan PHP Designer, dan hati saya berpaling ke Sublime. Agustus akhir 2015 lahirlah Visual Studio Code, dan saya tinggalkan Sublime, dan hati saya sudah jatuh cinta di Visual Studio Code. Jadi kalau misalnya ditanya,
Apakah kita harus beradaptasi? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Jika kita ingin survive, maka kita harus bisa beradaptasi. Dan Visual Studio Code adalah sebuah IDE editor yang powerful, yang juara satu, yang terbaik, dan saya buatkan videonya, saya kupas ketika saya membahas, udah agak lama ya saya bahas tuh. Saya kasih judul kurang lebih kenapa sih harus Visual Studio Code? Kenapa harus menggunakan Visual Studio Code? Kenapa harus menggunakan Visual Studio Code? Teman-teman sudah selesai? Sudah selesai nulisnya? Praktikum Visual Studio Code Live Server. Kok nggak ketemu ya? Intinya saya pernah upload sebuah video ya. Kalau kalian ketemu silahkan kasih linknya di Google Chat. Di situ saya sebutkan tahun 2018-2019 data statistik dari Visual Studio Code dan sudah. Oke. Kalau misalnya sudah, sekarang kita coba buat file berikutnya. File terakhir 7. Kita akan masuk ke get minus element.html. Di sini ya teman-teman ya. Kita akan belajar tentang get element Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, berarti saya lanjut. Kita akan buat sebuah div di sini ya. Di sini nih kita buat div ID misalnya div 1 atau output 1. Kita buat script. Kita buat sebuah var content1. Di sini kalian kasih nama kalian masing-masing. Lalu kalian buat ya var element 1. Ini sengaja saya definisikan dulu ya teman-teman ya, agar kalian bisa lebih mudah memahami. Dokumen get element by ID di sini. Jangan lupa ID-nya dulu. Ini bentuk umumnya. ID-nya adalah output 1.
ya. Lalu kalian bisa setup untuk teksnya di sini. Nilainya adalah content 1. Oke, ini 1 output sudah jadi. Silahkan teman-teman tulis. Sudah? Saya tunggu. Karena saya mau buat output yang kedua. Good. Nah, output yang kedua. Oke, thank you. Nah, kita buat ya. Di sini. Di sini kita buat output yang kedua. Kalian isi nama kalian. Kita akan gunakan class. Jadi di sini output 2 adalah get ya element by class name. Nah, jika sudah, kita langsung setup array-nya adalah ke 0. Karena ini yang pertama ya. Dan array itu selalu dimulai dari 0 jika indeksnya tidak di-assign. Ini 2, ini 2. Kita kasih style ya teman-teman. Style. Saya tuh habis kenal Bootstrap males ya nulis CSS. Sejak 2010-2011 Twitter Bootstrap itu CDN ya, CDN Bootstrap. Saya butuh untuk CDN ya di sini ya. Udah. Kalian bisa ambil di getbootstrap.com. Kalian juga bisa pelajari di channel YouTube saya ada bentuk umum Bootstrap. Nah, di sini berarti kita bisa setup. Saya cut. Kalau saya cut, ini pasti error di konsol. Karena get element by ID, get elements by class name itu tidak ditemukan. Undefined. Container, margin topnya 3. Untuk row, ya. Lalu untuk kolomnya, kita setup misalnya dia 12, ya. Seperti ini. Kali 6 deh, ya. Kali 2. Seperti ini. Dengan class output 2. Nah, di sini berarti output 1 ya. ID output 1. Ya kan? Udah nggak usah lagi. Udah ada di sini. Tinggal di sini kita kasih text center.
tinggal dikasih background yang satu primary dan teksnya white. Setelah itu paddingnya 5. Setelah itu dikasih border. Ini maksudku Pak Cepi, dikasih border. Jadilah seperti ini. Kalian rasa kok kecil ya? Ya oke. Silahkan ditambahkan kelas headingnya. Heading 3. Untuk row-nya misalnya paddingnya 2 deh. Jadi nggak terlalu rapat. Kalian mau dikasih sukses ya silahkan. Dah jadi beda. Silahkan teman-teman tulis dulu. Setelah itu kita bikin file ke-8. Saya baca Google Chat-nya dulu ya teman-teman ya. Oke, dan sudah. Ini saya full screen dulu ya, biar kalian bisa melihat ke kanan. Di variabel elemen 2 ada index array. Itu untuk yang pertama. Ini ada output 2. Seperti ini. Ini H3-nya saya kosongkan dulu ya. Di sini ada 4 ya. Jadi kita bagi 4. Di sini danger. Dan di sini output 2 juga. Nah, ini jawaban untuk Pak Tri. Kenapa di sini ada 0, Pak? Kita lihat, ini 0. Yang hijau itu 0. Yang merah ya. Yang merah atau gini deh. Aku kasih keterangan berarti di sini aja nih. Ini aku bikin row baru ya. Aku bikin kolom baru. Aku kasih keterangan di sini font italic. Font italic. Sini ya. Yang hijau adalah index array ke 0. Biar rapi saya enter ke bawah ya.
Terus yang merah. Dah. Enak ya melihat seperti ini. Hijau adalah index array ke-0. Ini kita bahas bab get element by class name. Strong. Pembahasan dah. Nih. Pembahasan get elements by class name. Yang hijau index array ke-0, yang merah index array ke-1. Pak, kok yang merah nggak ada? Boleh kasih 1 di sini. Pak, yang hijau kok nggak ada? Boleh kasih lagi di sini 0. Berarti kalau pakai kelas itu wajib pakai array ya, Pak? Iya, wajib pakai array. Silakan ditulis dulu teman-teman. Saya buat ya. Konten 3 deh. Yang merah kosong, kasihan. Dumet. Ya. Duta Media Teknologi. 1. 3. 3. Udah. Pak, kapan kita menggunakan get element by ID dan kapan kita menggunakan class by name? Nah, kalau ini jawabannya relatif. Tidak harus. Jawaban yang paling tepat adalah get element by ID. Enggak. Jawaban yang paling tepat adalah get elements by class name. Enggak juga. Seperti itu. Jadi relatif. Pas pada saat apakah kita ingin. Nah, ini nih. Ini jawabannya. Jawaban yang bijak adalah apakah ketika kita ingin dinamisnya value itu berbeda-beda. Kalau dinamisnya value itu berbeda-beda, berarti get element by ID. Ketika get elements by class name, ya, karena di situ ada output 2, kita nggak bisa nih jadi dinamis. Karena sudah langsung terpatok class-nya sama. Maka di kasus tersebut kita gunakan get element by ID. Kalau dinamisnya membutuhkan sebuah wrapper yang elemennya itu value-nya sama,
Berarti kita menggunakan get elements by class name. Seperti itu teman-teman. Makasih, Pak. Thank you Pak Cepi. Sis. Pelan-pelan pasti teman-teman jago dan hebat ya. Saya yakin pelan-pelan selesai kelas Bootstrap, selesai kelas JavaScript, kemudian kita masuk ke kelas selanjutnya, aku yakin kalian bisa keren dan hebat. Cuman ya itu, ya harus continue, nggak bisa setengah-setengah teman-teman. Thank you Mbak Tatia. Ya, silakan Pak Eko apa Pak Ramdhani nih? Pak Wawan. Ya, silakan Pak Wawan. Masih belum ini Pak, saya ke kelas dan ini Bapak pakai array 0 sama 1 tadi saya kayak kelewat ya Pak penjelasannya. Oke. Arraynya bisa diulang sedikit aja. Oke. Aku ini ya. Aku ulang sebentar. Oke, sebentar. Kalau untuk get element by ID, dia tunggal. Berarti nggak bisa sama. Seperti itu. Kalau get elements by class name. Kalau get elements by class name, dia bisa sama karena memang diperuntukkan untuk yang sama. Kalau get element by ID, ya, perbedaan antara get element by ID dan get element by class name adalah yang satu unik, yang satu tidak unik. Kalau unik, berarti dia nggak boleh sama tuh. Output 1, output 1, 2, output 1, 2, 3, output 1, 2, 3, 4. Kalau get elements by class name, dia, ya, karena name-nya sama, ingat, karena name-nya sama, bisa dipakai berulang-ulang. Ingat, looping, ingat, perulangan, ya, ingat perulangan. Karena dia sama, kalian nggak perlu mengganti name-nya. Ingat, ketika get element by ID di dalam looping, ya, kalian direkomendasikan output satunya teman-teman, itu wajib dibuat dinamis. Ya, berarti kalau yang get elements by class name, index array-nya yang kalian buat dinamis. Kalau get element by ID, ID-nya yang kalian buat dinamis. Nah, kapan kita menggunakannya itu tergantung studi kasus yang kita alami nanti pada saat di lapangan. Apakah mengharuskan yang unik atau mengharuskan yang tidak unik, yang bisa dipakai berulang-ulang. Karena kalau unik dipanggil berulang-ulang, besar kemungkinan di konsol memberikan warning dan pesan error. Besar kemungkinan di console.log itu lognya error atau warning. Kemudian baris 32, 33, 34 itu ada inner text. Ingat, kita sekarang sudah menggunakan Bootstrap. Sekarang saya ingin di sini, saya ganti di konten 3, saya ganti jadi inner HTML. Berarti di sini saya bebas dong membuat sebuah page, ya. Di sini saya kasih span
Saya kasih class. Konsepnya apa teman-teman? Kalau diawali kutip 2, di dalamnya kutip 1. Berarti benar, batch, misalnya warning. Kalian lihat, maka di sini akan tercetak. Nih, domainnya. Ada batch warning. Kalian bisa tambahkan lagi ya. Di sini misalnya kita tambahkan batch minus fill biar roundednya, border radiusnya lebih besar seperti itu. Seperti ini kira-kira dari teman-teman sebelum kelas ditutup, adakah yang ingin ditanyakan? Adakah yang ingin dibahas? Sudah lebih dari 90 menit ya. Sudah lebih dari 90 menit kita belajar kurang lebih 2 file dan kita recap pelajaran hari Selasa. Seperti itu. Dan ini di-record. Dan kalian bisa review nanti di YouTube. Seperti itu teman-teman. Jadi saya tidak akan lewatkan karena ini termaksud pesan dan amanah beberapa murid yang memberikan kepercayaan itu kepada saya. Pak, tolong di-record Pak, karena saya benar-benar tidak bisa hadir. Dan itu bukan 1, 2, 3 orang, hampir 30% dari murid aktif yang belajar sama saya berkata seperti itu. Jadi silahkan sebelum kelas ditutup, yang mau ditanyakan silahkan, saya kasih waktu 2 menit teman-teman. Pak, saya Pak Cepi, Pak. Silakan Pak Cepi. Pak Eko ya, silakan. Pak coba tadi. Ya Pak Eko. Maaf nih, ini Pak, yang tadi yang by class name, berarti urutan dari paling kalau dari satu halaman ya, dari atas ke bawah itu disebutkan 0, 1 dan sebagainya Pak. Benar. Nah, berarti ada semacam function untuk melihat berapa jumlah class name yang sama. Ada. Nanti kita pelajari dan sekalian saya pikirkan studi kasusnya yang paling enak realnya ya, bukan hanya sekedar saya kasih praktikum seperti itu, saya kasih tugas. Realnya itu seperti apa sih? Biasanya dipakai di e-commerce itu untuk menghitung total kolom. Biasanya untuk menghitung total baris. Itu dipakai realnya. Biasanya di keranjang belanja teman-teman. Biasanya di shopping cart. Itu digunakan dot length. Itu digan. Kalau ada realnya kan kita nggak tahu ada berapa class name yang sama. Iya. Pada saat kita dengan PHP dan sebagainya kan. Iya. Karena akhirnya kita tuh buta lah Pak. Kita harus mendeteksi dan sebagainya. Iya. Jadi thank you teman-teman. Jadi kalian bisa gunakan length ya. Kalian bisa gunakan length kalau misalnya kalian mau. Ini saya bocorkan saja, hanya saja nanti untuk masuk ke keranjang belanja berarti kan butuh bahasa server, butuh cookie, butuh session, butuh cache, dan itu kalian belum belajar. Di sini berarti karena nggak ada ya. Ya udah gini aja. Nih. Ini kan elemen 2 ya. Ini 1 2. Ini saya cut. Ya. Saya cut 2 sama 3 ya. Berarti begini. Ya, sama saja outputnya, nggak beda. Hanya saja ini ya. Saya hapus. Dah. Ini saya copy. Dah. Di sini console .log total kelas
bernama output 2 sebanyak titik 2 plus dot length. Nah, kalau sudah, kita nanti tinggal buka konsol. Di sini kita tekan F12. Sebanyak berapa, teman-teman? Ada berapa? Total div class output 2. 2, iya benar Patri. Total ada 2. Pasti juga munculnya 2. Nggak mungkin 3, nggak mungkin 1. Nah, ini. Segini kelihatan nggak sih di sana? Aku nggak tahu deh. Kelihatannya aku geser ke kiri ya. Aku geser ke kiri, kan kalian udah selesai nulis tuh. Dah. Kadang ini kan nggak kelihatan, makanya saya suka kasih di sini warning, gini teman-teman. Makanya ini kan warna kuning. Kenapa sih Pak Arya nulis log, nulis one? Ya itu, tujuannya itu biar kalian paham. Aku lebih senang kalian paham, terus nulis belakangan, daripada kalian nulis di depan, pahamnya kurang. Kalau kalian ketinggalan nulis nggak apa-apa. Saya akan sabar menunggu sampai kalian selesai menulis. Tenang aja, kita nggak buru-buru kok. Oke Pak, saya Pak. Silakan Pak Cepi. Tadi saya sekedar mereview ataupun memastikan apa yang saya serap itu tidak meleset, karena kalau saya pemahamannya meleset, kodenya error kan Pak. Ya, benar. Jadi yang disebut apa yang kapan kita menggunakan ID dan kapan kita menggunakan get elemen backslash name itu dikembalikan kepada kebutuhan project gitu Pak ya. Benar. Benar. Dimana kalau menggunakan elemen BID itu hanya satu kali penggunaan gitu Pak ya. Benar. Sedangkan class itu bisa dipakai beberapa kali dengan class yang sama. Benar. Gitu, Pak? Benar. Dan ini berlaku di CSS. Oh, baik Pak. Jadi saya tipe-tipe orang yang suka menyederhanakan gitu Pak. Ya. Emang harus di recap Pak. Ya, jadi contoh kayak tadi Bapak, saya ambil clue-nya bahwa ngapain kita ngoding banyak-banyak kalau hasilnya pun sama dengan script yang sedikit. Oh, berarti memang seorang programmer itu bukan hanya paham, tapi juga dia bisa menyederhanakan bahasa pemrograman yang ribet banget menjadi yang kalau satu bisa output, kenapa mesti bikin 5 gitu. Benar. Ya, Pak. Benar. Thank you Pak Cepi. Jadi dalam dunia startup ya, dalam dunia startup semakin problem itu besar, berarti semakin big problem, maka semakin bagus sebuah startup membuat sebuah startup yang paling sederhana, dia yang akan survive. Itu pun seperti itu di baris program. Pak, izin ulangi Pak dari Pak, startup yang kompleks. Nah, ketika saya membaca sebuah buku ya tentang startup, kenapa sih startup itu terus bermunculan dan terus juga berguguran? Karena masalah yang di-solve, yang dipecahkan itu terlalu simpel, sederhana. Semakin masalah itu besar, semakin bagus untuk sebuah startup. Saya ambil contoh misalnya Gojek, transportasi. Itu masalah besar di Jakarta. Saya ambil contoh makanan, itu masalah besar untuk perut setiap orang. Masalah besar ini disimplify dalam sebuah aplikasi bernama Gojek, bernama GoFood, di mana orang dimudahkan, di mana orang dimanjakan, maka dia akan survive. Di baris program pun seperti itu. Ketika kalian membuat sebuah produk A, semakin baris programnya sederhana,
semakin algoritmanya itu baik, semakin minify. Makanya kan kalian bedakan antara development and production, itu dua hal yang berbeda, teman-teman. Saya ulangi. Antara development dengan production itu dua hal yang berbeda, di mana keduanya berbeda. Yang satu seperti yang kalian lihat, baris 10 sampai baris 36 kalian bisa baca di sana. Apa bedanya kalau saya buat satu baris? Apa bedanya kalau saya buat lebih simple satu baris? Nah, kalau sudah masuk ke production, ini satu baris. Tapi kalau misalnya development, ini development seperti ini, teman-teman. Ini development. Nah, ini development. Tapi kalau sudah masuk ke dalam production, kenapa sih production itu wajib diminify? Wajib diminimize? Wajib dibuat sederhana? Karena diakses banyak orang. Kalau development, kalian sendiri yang akses. Laptop-laptop kalian, MacBook kalian yang akses, kalian yang testing, kalian yang lihat, kalian yang buat. Kalau production, ratusan ribu orang yang akan masuk, yang akan menghit dalam hitungan 1 second, di-hit 1 juta orang kah? 2 juta orang kah? Butuh balancing mirror kah? Butuh mirror server kah? Butuh layer aplikasi kah? Butuh layer database kah? Nah, panjang. Nanti ya. Nanti pelan-pelan. Semoga kita bisa sampai ke sana. Karena penting tidak hanya sekedar membuat, tetapi memikirkan jangka panjang. Itu yang kurang, ya. Itu yang kurang difikirkan sama banyak orang. Membuat tapi tidak memikirkan untuk long term. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 7 tahun. Seperti apa nanti datanya? Big datanya, servernya, infrastrukturnya, baris programnya, teknologinya, perkembangan per 6 bulannya, dan seterusnya. Lulus Jumat kita jadi trainer nih Pak. Keren Pak. Sekarang ya sama-sama. Seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang kita akhiri tanya jawabnya. Saya baca Google Chat sekali lagi. Pak, itu kan yang pembahasan length itu untuk kelas. Jika untuk yang ID mau dihitung gimana, kan ada 1 Pak. ID kan unik. ID unik. Nggak usah dihitung lengthnya. Pak Eko. Terus baru ngeh, Pak, kenapa tulisan get element untuk class itu pakai S? Iya, jamak. Bahasa Inggris. Karena bisa, oke. Boleh lihat lagi baris. Thank you Patri. Pertanyaannya bagus. Boleh lihat lagi baris code 7 get element. Iya, ini Pak Ade. Ini baris programnya. Ini baris programnya teman-teman. Simple ya, jawabanku simple ya. Kalian punya 1 sepatu, nggak usah dibikinin rak sepatu. Kalian punya baju 3 lusin, ya kalian wajib punya lemari. Simple, sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kita punya 1 sendal jepit, ya nggak usah ada rak sendal, orang sendal jepitnya cuma ada 1. Kita punya baju 3 lusin, ya kan? Kita buatkan lemari, karena lengthnya itu panjang, banyak, lebih dari 1.
Baiklah teman-teman, kita sudah belajar ya. Sesuai prediksi saya, materinya banyak, pembahasannya juga banyak, dan saya sudah bisa mulai kasih sedikit demi sedikit latihan. Nanti yang paling seru ketika kita masuk form. Karena inti dari JavaScript itu adalah form. Inti dari interaksi sebuah aplikasi, sebuah website, sebuah sistem itu ada di form. Kenapa di form, Pak? Karena disitulah end user, karena disitulah customer, karena disitulah pengguna menggunakan aplikasi, menggunakan website, mendaftarkan diri sebagai pengguna Instagram, pengguna Facebook, pengguna Twitter. Di form, daftar tuh. Misalnya namanya Tri Yuliansah, email bla bla bla, bla bla bla, submit. Disitulah nanti JavaScript akan lebih banyak berinteraksi. Karena itu yang kalian butuhkan, seperti itu teman-teman. Baiklah teman-teman, aku ucapkan terima kasih banyak. Saya tidak bisa absen satu-satu dari Pak Ade. Sampai saya scroll ke bawah ada Patrick. Selamat malam teman-teman, terima kasih banyak. Thank you. Thank you teman-teman.